Hai, aku punya kabar baik. Katanya, wahai prajuritku, si Sultan Murad II itu meninggal. Dan si Al-Fatih bocah ingusan naik tahta. Al-Fatih lagi. Dia kan dulu pas umurnya 12 tahun. Dia itu lalai. Rakyat-rakyat miskin jadinya kesusahan. Kata George Spartacus. Tiba-tiba George Spartacus didiamkan oleh Grendak Nataras. Kata Grendak Nataras, hai, hati-hati kau. Al-Fatih sekarang semakin pintar. Katanya warga Amasya saat itu pada menyayangi Al-Fatih. Al-Fatih tahu kali-kalian matematika. Dia tahu semua bahasa Arab, Inggris, India, Indonesia. Jadilah perdebatan antara George Spartacus dan Grendak Nataras. Pada akhirnya Kaisar Konstantin 11 marah. Hei, tidak usah ada perdebatan di tempat duduk istanaku. Dia kalian. Sampai pada akhirnya kabar itu juga terdengar di gereja Hagia Sophia yang masih dipimpin dengan Paus Nicholas V. Katanya Sultan Murad meninggal. Bagaimana ini? Sekarang Al-Fatih makin tangguh. Wahai Tuhan Yesus, selamatkan kami. Sebentar lagi Konstantinopel akan diserang oleh Al-Fatih. Soalnya Al-Fatih makin pintar. Kita kembali lagi ke istana Amir Syar'i. Wing wing wing. Hasan Ulubadi saat itu ditanyakan oleh Al-Fatih. Oh ya Hasan, saat kamu menyelamatkan Maorban dan Karaja Maorban, kamu bagaimana ceritanya bisa masuk ke Konstantinopel? Hasan menceritakan perjalanannya juga dengan Karaja Pasha. Begini Sultan, kami berdua akan ceritakan, kata Hasan Ulubadi dan Karaja Pasha. Begini Sultan, kita itu melewati Selat Tanduk Emas, yang dimana jika kita masuk Selat Tanduk Emas, kita bisa menyelinap ke Konstantinopel dan kita bisa berdagang di situ. Cuma aku membunuh 2 pengawal. Aku lalu memakai seragam 2 pengawal yang sudah aku bunuh, dan aku menyelamatkan Pak Orban di penjara. Siangnya Al-Fatih menanyakan Pak Orban, hai Pak Orban, kenapa kamu di penjara? Kata Pak Orban, aku di penjara karena aku tidak mau membuat meriam lagi. Meriam. Soalnya jika Konstantin 11 meminta aku membuat meriam, sebelumnya Konstantin 11 menyuruhku untuk bilang ke rakyat-rakyat, dan Konstantin 11 memamerkannya, makanya aku di penjara. Kata si Orban. Saat itu Orban bilang, saya non muslim tapi saya terasa nyaman di sini. Oh ya, mau berapa meriam yang ingin kubuatkan padamu? Bukan berapa saja, tapi aku pengen meriam yang segede ini. Aku mengerti Sultan, kata Orban. Rakyat, para kerajaan Kristen pada akhirnya ingin menerima damai dari Sultan Al-Fatih. Tolong kita berdamai selama 10 tahun. Semua raja Kristen akhirnya berdamai dengan Muhammad Al-Fatih selama 10 tahun, termasuk Raja Konstantin 11 yang meminta George Spartacus untuk mengirimkan surat damai. Lanjut lagi, saat Muhammad Al-Fatih sedang tertidur, dia saat
itu mau bermimpi. Dia terjebak di sebuah labirin. Tak beberapa lama kemudian dia pada akhirnya selamat dari labirin itu. Tapi dia saat itu menemukan sosok Abu Ayyub Al-Ansori yang membawa cincin merah dan pengen dipakaikan ke Muhammad Al-Fatih. Saat pengen dipakaikan, tiba-tiba kayak bom muncul, meledak, ber. Terus Al-Fatih terbangun dari tidurnya. Teriakannya kencang sampai pada akhirnya Mbah Rumatun istrinya ngomong, "Ada apa denganmu wahai suamiku?" Ternyata perdamaian itu bukan untuk leha-leha. Cuman perdamaian 10 tahun itu Al-Fatih akhirnya mempunyai ide, menyuruh para pengawalnya untuk membuat benteng. Dan benteng itu diberi nama Rumeli Sari. 8 tahun pun tiba, benteng yang 5 ketebalan itu sudah terbuat. Saat itu ada seorang pelayan kapal yang tidak mau meminta izin melewati benteng Rumeli Sari. Pada akhirnya komandan militernya Al-Fatih menyuruh menembak kapal itu dengan meriam yang sangat besar. Meledak! Kabar tentang Rumeli Sari terdengar sampai Romawi Italia yang dipimpin dengan King Giovanni IX. Saat itu King Giovanni IX walaupun beda akidah dengan si Raja Konstantin. Kalau Raja Konstantin itu akidahnya Kristen Ortodoks, tapi kalau Giovanni itu akidahnya itu Katolik Roma. Jadinya lalu dia meminta John Scarter untuk berdamai dengan Raja Konstantin XI dan bersama-sama memerangi Sultan muda Al-Fatih yang masih berumur 26 tahun. Kabar itu terdengar sampai pendeta Nikolas yang pada akhirnya merenung dan dia ngomong, "Tolong Tuhan Yesus, kenapa seperti ini? Kenapa Raja Konstantin XI menerima perdamaian dengan orang yang tidak sekepercayaan dengan kita?" Kata Paus Nikolas V, "Mending kita ditakluk daripada kita harus menghadapi bahaya seperti ini," kata Paus Nikolas. Langsung kita kembali lagi ke Istana Al-Fatih yang sudah menyiapkan kekuatan untuk berperang taklukkan Konstantinopel. Sementara itu di Istana Megapolitan, Raja Konstantin XI saat itu sedang berpidato. Pidato itu membuat para rakyat senang dan juga para wazir-wazirnya si Raja Konstantin, kecuali Gredang Notaras yang saat itu pernah mengirimkan surat tentang benteng Rumeli Sari. Padahal waktu itu yang harus mengirimkan surat Don Spartas, tapi kenapa malah dia jadinya kehilangan nafsu makan dan yang lainnya. Sampai-sampai dia merasa pusing saat pidato dikibarkan. Selesai berpidato, saat itu Raja Konstantin XI saat itu merayakannya dengan minum-minuman keras atau khamr. Sebelum itu udah dipasang rantai raksasa biar para kapal musuh tidak melewati selatan Emas.
yang pasukannya 218.000 pasukan yang seperti semut merah. Seragam berwarna merah ini sudah dari awal Ottoman dilakukan. Soalnya baju merah ini seperti malaikat maut yang berbaju merah. Dan Raja Konstantin sebelum mabok langsung ditumpahi itu minumannya dan meminta prajuritnya yang belum mabok untuk keluar dari benteng. Dan saat itu ngobrol-ngobrol dulu sama si Fateh. Setelah itu Raja Konstantin 11 kira-kira ngomong, "Yaudah, perang aja sekarang. Siapa yang menang, siapa yang dapat Konstantinopel." Lalu Al-Fatih mengadu Zagreus Pasa Al-Fatih. Saat itu terdapat la haula wala quwwata illa billah. Dan pada akhirnya kita bisa dilihat meriam yang segede beton siap dilaksanakan dengan satu meriam dinyalakan. Pada akhirnya satu bom yang dikeluarkan itu bisa menjebol benteng Konstantinopel. Sayang, saat itu para prajurit menutup benteng Konstantinopel dengan tembok lagi. Lalu perang 1, 2, 3, 4 dimenangi oleh Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih pada akhirnya menyerah. Ya Allah, bagaimana ini? Zagreus Pasha pada akhirnya memanggil gurunya Muhammad Al-Fatih yang bernama Syekh A'ak Syamsuddin. Saat Syekh A'ak Syamsuddin berada di depan tendanya, Al-Fatih, Assalamualaikum. Hah, guru? Dia langsung saat itu kaget. Hah, guru? Syekh A'ak Syamsuddin menyemangati Al-Fatih dan memberitahu cerita tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Dan ternyata Abu Ayyub Al-Ansari dahulu juga pengen menaklukkan Konstantinopel sebelum adanya engkau, wahai Al-Fatih. Dan di peperangan kelima ini Al-Fatih menyuruh kapal-kapal melewati darat biar bisa masuk ke Selat Tanduk Emas. Soalnya jika melewati laut dari awal kan udah ada rantai raksasa dan duri-duri. Makanya kapal-kapal harus melewati darat dulu, baru nyemplung ke air dan melewati Tanduk Emas baru menyerang. 4 meriam juga ditujukan untuk menyerang benteng Konstantinopel demi jebol. Akhirnya jebol bentengnya. Terus Al-Fatih diajak duel nih sama Raja Konstantin 11. Mau mati, untung aja Zagreus Pasha nyelamatin Al-Fatih yang sebentar lagi mau ketusuk tuh matanya. Dan kebalikannya Raja Konstantin 11 yang meninggal. Hasan Ul-Badi menaiki benteng sambil membawa bendera muslim untuk dikibarkan. Tapi Hasan Ul-Badi sudah tertusuk banyak panah. Tapi dia tetap bersemangat. Lalu bendera Kristen dijatuhkan dan bendera Islam dikibarkan. Setelah itu kita dilihatkan ke sebuah istana yang gelap dipimpin oleh Vlad Dracula.